Nadia, seorang gadis cantik berusia 26 tahun, hidup sederhana bersama ibunya setelah ditinggal sang ayah sejak kecil. Kehidupan mereka berubah saat sang ibu menerima tawaran dari Dr. Arman, seorang dokter kaya berusia 60 tahun sekaligus pemilik rumah sakit ternama, untuk menikahi Nadia. Alasannya, hutang budi lama yang tidak bisa dibayar dengan uang. Meski awalnya pernikahan itu seperti jalan keluar dari kesulitan hidup, Nadia harus menghadapi kenyataan pahit. Pernikahan tanpa cinta, komentar miring masyarakat, dan rahasia yang mulai terungkap. Di tengah usahanya mencari makna dari hubungan itu, Nadia justru menemukan fakta mengejutkan. Dr. Arman adalah ayah kandungnya yang selama ini ia cari. Kini, bukan hanya tentang pernikahan dan hutang budi, tapi tentang jati diri, luka lama, dan pengampunan. Panas siang itu terasa lain. Langit seperti menahan hujan, tapi tak juga jatuh. Udara berat membuat napas Nadia terasa sesak. Ia duduk di bangku taman rumah sakit, memandangi gedung tinggi dengan logo RS Bina Sehat yang berdiri megah, tempat ibunya dirawat selama 2 minggu terakhir. Tangannya memegang secangkir kopi sachet dari vending machine murah. Pahit. Tapi, entah kenapa, pahitnya lebih ringan dibanding hidup yang tengah ia jalani. Nadia, 26 tahun, baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Pandemi lalu memukul ekonomi, dan keluarganya termasuk yang nyaris tenggelam. Hidupnya kini hanya berputar antara mencari kerja freelance, merawat ibunya, dan mencoba tetap waras di tengah tekanan yang terus datang bertubi-tubi. "Nad," suara lembut memanggilnya. Ia menoleh. Bu Yuni, ibunya, berdiri di ambang pintu rumah sakit, mengenakan baju pasien dan senyum yang dipaksakan. "Kok keluar, Bu? Kan belum boleh jalan jauh." Nadia bangkit, mendekati sang ibu. "Aku cuma pengen lihat kamu. Udah makan?" Nadia mengangguk, meski sebenarnya perutnya sudah kosong sejak semalam. Tapi ia tak tega membuat ibunya khawatir lagi. "Kamu tahu, Nad," Bu Yuni berkata sambil duduk pelan di bangku taman. "Waktu kamu kecil, aku selalu berdoa supaya kamu dapat hidup yang lebih baik. Supaya nggak kayak ibu, yang hidupnya cuma muter di dapur sama utang." Nadia terdiam. Ia tahu, ibunya menyimpan banyak luka. Ayahnya pergi tanpa jejak sejak ia masih balita. Sejak itu, Bu Yuni membesarkannya seorang diri, bekerja serabutan dari pagi sampai malam. Mereka pindah-pindah kontrakan, hidup sederhana, kadang hanya makan nasi dan garam. Tapi Nadia tak pernah merasa kurang, karena yang ia punya cukup, cinta dari ibunya. Tapi cinta saja tidak selalu cukup. Saat penyakit komplikasi Bu Yuni kambuh, mereka tak punya tabungan. Rumah sakit ini, rumah sakit elit, tempat orang-orang berduit, berobat, sebenarnya di luar jangkauan mereka. Tapi tiba-tiba saja, semuanya jadi mudah. Ada yang membayarkan biaya pengobatan, kamar terbaik. Dokter spesialis datang langsung memantau kondisi Bu Yuni, semua tanpa diminta. Dan disinilah titik hidup Nadia mulai berubah, karena kebaikan itu datang dengan harga mahal yang tak tertulis. "Nad, kamu tahu siapa yang bantu ibu, kan?" tanya Bu Yuni pelan. Nadia mengangguk. "Dokter itu, Dr. Arman." "Iya. Kamu tahu dia sudah duda. Istrinya meninggal 5 tahun lalu. Nggak punya anak." Nadia mulai merasa janggal arah pembicaraan ibunya. "Kamu tahu, dulu ibu pernah kerja di rumahnya, sebagai pembantu. Tapi waktu itu kamu masih bayi. Kamu nggak ingat, ya?" Nadia menggeleng. Baru kali ini ia mendengar cerita ini. "Dia orang baik, Nad. Waktu ibu jatuh, dia bantu. Waktu kamu panas tinggi, dia yang obati. Dan waktu ibu nggak punya apa-apa, dia kasih makan." Hening beberapa detik. Lalu Bu Yuni menggenggam tangan anaknya erat. "Nad, dia minta kamu jadi istrinya." Nadia langsung menegang. Jantungnya seperti berhenti berdetak. "Apa?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Ibu nggak bisa bayar semua ini, Nad. Tapi dia nggak minta uang. Dia cuma minta kamu. Katanya dia kesepian. Dia butuh teman hidup. Dan dia bilang, dia bisa bahagiain kamu." Nadia bangkit berdiri, menjauh,
Langit mendung terasa makin gelap. Jadi, ini barter, Bu. Ibu jual aku buat nyelamatin nyawa sendiri. Air mata Nadia menetes, tapi ia cepat-cepat menyekanya. Ibu nggak punya pilihan. Suara Bu Yuni gemetar. Ini kesempatan kamu buat hidup enak. Dia baik, Nad. Nggak akan nyakitin kamu. Lagi pula, kalian sah secara hukum nanti. Nadia tertawa hambar. Hukum apa, Bu? Cinta bisa dibeli, kebahagiaan bisa dipaksa. Bu Yuni menangis. Tapi tangis itu tak mampu menenangkan hati Nadia yang berkecamuk. Malam itu Nadia duduk di balkon rumah kontrakan mereka. Angin membawa suara azan dari kejauhan. Pikirannya berkelana tentang masa kecil, tentang hidup yang ia perjuangkan, tentang impian yang ia kubur karena realita. Lalu ia teringat satu kalimat yang sering ibunya ucapkan. Kadang hidup enggak ngasih kita pilihan yang enak, tapi kita bisa milih cara kita menjalaninya. Dan begitulah, seminggu kemudian, Nadia mengenakan kebaya putih sederhana. Tanpa pesta mewah, tanpa pelaminan. Hanya surat nikah, saksi, dan doa yang menggantung di udara. Di depannya berdiri seorang pria berumur 60 tahun, rambutnya sudah memutih, sorot matanya tenang, tapi menyimpan sesuatu yang tak bisa Nadia baca. Dr. Arman. Suaminya, atau pria yang akan menjadi bab baru dalam hidupnya yang rumit ini. Rumah itu terlalu sunyi, terlalu luas, terlalu asing. Langkah kaki Nadia terdengar bergema saat ia melewati lorong panjang menuju kamarnya. Dindingnya putih gading, dengan lukisan-lukisan klasik tergantung rapi. Lantai marmer mengkilap, lampu, gantung kristal menjuntai elegan dari langit-langit tinggi. Semua terlihat sempurna, seperti di majalah interior rumah mewah. Tapi hati Nadia tetap kosong. 2 minggu sudah sejak hari pernikahan itu. Tak ada bulan madu, tak ada ucapan selamat dari sahabat. Bahkan Bu Yuni pun tidak tinggal bersama mereka. Hanya dia dan Dr. Arman, dalam rumah seluas istana tapi seringkali terasa seperti penjara. Silakan kalau mau pakai ruang kerja Nadia, ucap Dr. Arman suatu malam, beberapa hari setelah mereka tinggal bersama. Atau ruang baca. Kamu suka membaca, kan? Nadia hanya mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Pria itu terlalu sopan, terlalu tenang. Seolah-olah mereka hanya 2 orang asing yang kebetulan tinggal di atap yang sama. Mereka tidur di kamar yang terpisah. Nadia bersyukur untuk itu. Setiap pagi, ada sarapan sudah tersedia di meja makan. Roti, telur rebus, buah potong. Pembantu rumah tangga akan diam-diam menyajikan semuanya, lalu menghilang seperti bayangan. Rumah ini punya staf lengkap, tapi semuanya tahu aturan. Jangan banyak bicara, jangan bertanya, jangan mendekati majikan wanita baru. Nadia mulai merasa seperti boneka porselen, duduk manis di rumah cantik, dilihat tapi tidak disentuh, dibicarakan tapi tidak diajak bicara. Dia kayak cucunya sendiri. Cantik sih, tapi kasihan juga. Desas-desus dari ibu-ibu sosialita terdengar saat Nadia menemani Dr. Arman dalam sebuah acara amal di ballroom Hotel Bintang 5. Wajah-wajah penuh bedak itu tersenyum padanya, tapi matanya menyimpan rasa ingin tahu yang menusuk. Nadia berdiri di samping suaminya dengan gaun merah marun yang dipilihkan oleh asistennya. Ia mencoba tersenyum, padahal dalam hatinya ingin berteriak. Kalau ada yang bertanya, bilang saja kita bertemu karena kamu kerja sosial di rumah sakit, kata Dr. Arman, pelan malam itu, sebelum mereka turun dari mobil. Aku nggak ingin kamu jadi bahan omongan. Tapi tetap saja, ia jadi bahan omongan. Semua mata memperhatikannya seperti melihat seekor burung merak peliharaan yang eksotis. Malam itu, Nadia menangis diam-diam di kamar mandi. Ia rindu ibu. Rindu hidup sederhana di kontrakan sempit. Rindu menjadi dirinya sendiri, yang bisa tertawa tanpa beban, marah tanpa takut, dan menangis tanpa merasa bersalah. Suatu siang, Nadia membuka salah satu pintu yang selama ini tak ia jamah. Sebuah ruang kerja besar, dindingnya penuh rak buku. Meja kayu mahoni di tengah ruangan, dengan lampu meja dan kursi kulit hitam. Di sana, ia menemukan setumpuk kertas, jurnal medis, dan beberapa foto bingkai.
salah satu foto menarik perhatiannya. Seorang wanita muda tersenyum cerah, mengenakan pakaian suster zaman dulu. Di sampingnya, berdiri pria yang jauh lebih muda dari Dr. Arman sekarang, tapi matanya sama. Teduh, dalam. Terlalu mengenal, wanita itu, Ibu? Nadia mengambil bingkai itu, jantungnya berdetak cepat. Ia belum pernah melihat foto itu sebelumnya. Di bagian bawah foto ada tulisan kecil dengan spidol. Yuni and Arman, 1957, tangannya gemetar. Kenapa tidak pernah ada cerita tentang ini? Pintu ruang kerja terbuka. Dr. Arman berdiri di sana, tidak terkejut melihat Nadia. Itu foto lama. Ucapnya singkat. Nadia membalikkan badan. Ibu pernah kerja sama Bapak? Iya. Kenapa Ibu nggak pernah cerita? Dr. Arman menatapnya. Lama. Mungkin karena itu masa lalu yang tidak mudah untuk diceritakan. Nadia ingin bertanya lebih jauh, tapi ada batas tak kasat mata di antara mereka. Ia tak tahu boleh sejauh apa melangkah. Malamnya, Nadia memberanikan diri menghubungi ibunya. Bu, aku nemu foto lama. Ibu sama Bapak. Di rumah sakit. Henning di ujung telepon. Kenapa Ibu nggak pernah cerita? Nat, ada hal-hal yang Ibu simpan bukan karena mau bohong, tapi karena takut kamu akan salah paham. Aku anak Ibu. Aku punya hak tahu, Bu. Iya, nanti Ibu cerita. Tapi nggak lewat telepon ya. Nadia menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai memperhatikan Dr. Arman lebih saksama. Ia memang pria pendiam, tapi selalu memperlakukan Nadia dengan baik, dalam batas yang sangat terjaga. Tidak pernah menyentuh, tidak pernah menuntut, tapi juga tidak pernah membuka diri, seolah ada tembok tinggi yang sengaja dibangun, seolah pria itu menyembunyikan sesuatu yang besar. Dan Nadia bisa merasakannya di balik tatapan mata itu. Tatapan yang terkadang terasa terlalu sayang untuk seorang istri muda, tapi terlalu dalam untuk hanya sekadar suami tua. Tatapan seperti ayah yang kehilangan sesuatu. Malam itu udara dingin, tapi hati Nadia jauh lebih dingin. Ia berdiri di depan lemari tua di ruang kerja Dr. Arman. Setelah kejadian foto itu, rasa penasarannya tak bisa diredam. Ia tahu ada sesuatu yang besar tersembunyi. Dan malam ini, setelah memastikan semua staf rumah sudah pulang, dan Dr. Arman sedang menghadiri seminar medis luar kota, Nadia memberanikan diri menyusuri sisi rumah yang belum pernah ia jamah. Lemari itu tinggi dan berat. Warna kayunya sudah pudar, kuncinya tak ada. Tapi dengan sedikit tenaga, Nadia berhasil membuka salah satu lacinya yang tak terkunci. Tumpukan map, beberapa buku harian lusuh, dan surat-surat lama. Nadia menghela napas, tangannya bergetar saat membuka satu persatu. Salah. Satu surat di dalam amplop kuning tua membuatnya berhenti. Tulisan tangan itu, ia kenal. Ia pernah melihat tulisan itu di catatan resep obat milik ibunya. Untuk Arman, bunyi tulisan di depan amplop. Dengan hati-hati, Nadia membuka surat itu. Jakarta, 3 Februari 1998 Arman. Aku menulis ini dengan tangan gemetar. Bukan karena marah, tapi karena takut. Aku takut kamu akan benci padaku setelah membaca ini. Aku hamil, Arman. Ini anakmu. Waktu aku tahu, aku senang, tapi juga takut. Karena kamu sudah dijodohkan dengan orang lain. Dan aku cuma perawat kecil yang mencintaimu diam-diam. Aku memutuskan pergi. Bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku ingin anak ini tumbuh, tanpa bayang-bayang luka. Maaf. Yuni. Nadia menjatuhkan surat itu ke lantai. Matanya membesar. Napasnya tercekat. Anakmu? Tangannya gemetar saat ia mengambil surat-surat lain. Ada beberapa balasan dari Dr. Arman, tak pernah dikirim. Semuanya ditulis dengan tinta hitam dan bahasa yang emosional. Yuni, kenapa kamu pergi? Aku mencarimu kemana-mana. Rumah kontrakanmu sudah kosong. Kalau benar anak itu anakku, kenapa kamu tak memberitahuku langsung? Kamu tahu aku bukan pengecut. Kenapa kamu ambil semua keputusan sendiri? Nadia merasa seluruh tubuhnya lemas.
Ia terduduk di lantai, memeluk lutut. Selama ini, ibunya tahu, dan Dr. Arman bukan hanya pria yang menyelamatkan ibunya. Ia mungkin ayah kandung Nadia. Keesokan harinya, Nadia menatap cermin di kamarnya lama sekali. Rambutnya panjang, lurus, persis seperti ibunya. Tapi matanya, bentuk alis dan kerutan halus di sudutnya, ia mulai melihat kemiripan dengan Dr. Arman. Kenapa? Baru sekarang ia menyadarinya, seluruh kepingan hidupnya seperti mulai menemukan tempatnya. Ayah yang menghilang, ibu yang terlalu tertutup, pria tua yang tiba-tiba menawarkan pernikahan dan perhatian tanpa syarat. Dan yang paling menyesakkan, kalau benar ia anak dari Dr. Arman, maka pernikahan ini adalah sebuah kekeliruan yang mengerikan. Hari itu juga, Nadia memutuskan menemui ibunya. Ia naik taksi sendiri ke kontrakan lama tempat Bu Yuni tinggal. Hatinya campur aduk, marah, bingung, takut, dan sedih berkumpul jadi satu. Begitu pintu terbuka, Bu Yuni terkejut melihat wajah putrinya. "Nadia, kenapa ibu bohong?" tanya Nadia dingin. Matanya langsung memerah. Bu Yuni terlihat panik. "Masuk dulu, Nad. Ngomongnya jangan di depan pintu. Kenapa ibu nggak pernah cerita soal surat itu? Soal foto itu? Soal dia?" Bu Yuni memejamkan mata. Air matanya langsung jatuh. "Ibu nggak mau kamu tahu dengan cara begini. Jadi, benar, Dr. Arman, dia ayah kandungku?" Tangis Bu Yuni pecah. Ia terduduk di sofa, tubuhnya gemetar. "Ibu takut, Nad. Ibu takut kamu benci ibu. Waktu itu ibu masih muda. Ibu nggak tahu harus apa. Arman sudah dijodohkan dan ibu nggak mau kamu tumbuh dalam keluarga yang setengah hati. Lalu kenapa sekarang ibu suruh aku menikah dengannya?" Bu Yuni terdiam. Karena dia bilang, dia cuma ingin kamu deket. Dia tahu kamu anaknya sejak awal. Tapi dia nggak mau merusak apa yang sudah kamu bangun. Nadia berdiri. Jantungnya berdetak kencang. Rasanya seperti hendak pecah. "Jadi, kalian berdua tahu, dan kalian biarkan aku menikah dengan ayah kandungku sendiri?" Nadia kembali ke rumah malam itu, tanpa semangat. Rumah besar itu terasa jauh lebih dingin dan menyeramkan dibanding sebelumnya. Ia masuk ke kamarnya, menyalakan lampu, lalu duduk di tepi ranjang. Tangannya masih gemetar. Ia tidak tahu harus membenci siapa. Ibunya karena merahasiakan semua ini, atau Dr. Arman, yang dengan tenangnya hidup berdampingan dengannya, seolah tak terjadi apa-apa, atau dirinya sendiri karena terlalu terlambat menyadari semuanya. Satu hal yang ia tahu pasti, hatinya hancur. Dan ini baru awal dari kekacauan yang lebih besar. Rumah sakit yang biasanya penuh cahaya, hari itu terasa seperti lorong kelabu tanpa ujung. Lampu-lampu putih terang di langit-langit malah membuat Nadia pusing. Setiap langkahnya menggema di koridor, seakan mempertegas kegelisahan di dalam dadanya. Sudah 3 hari sejak ia tahu rahasia besar itu. 3 hari tanpa berbicara dengan Dr. Arman. 3 hari juga ia menghindari makan bersama, memilih bersembunyi di kamar dan pura-pura sibuk. Tapi pada akhirnya, ia tak bisa terus kabur. Hari ini, ia datang ke rumah sakit untuk mencari jawaban langsung. Tak sebagai istri, tapi sebagai anak yang merasa dikhianati. "Nona Nadia?" Sapa seorang perawat sopan saat melihatnya di lobi VIP. Dr. Arman ada di ruang kerjanya. Sudah ditunggu. Nadia hanya mengangguk. Tubuhnya gemetar, tapi ia memaksa kaki tetap berjalan. Lift membawa tubuhnya naik ke lantai 8, tempat kantor Dr. Arman berada. Ting! Pintu terbuka. Lorong sepi. Hanya ada suara alat penunjuk detak jantung samar dari ruang perawatan yang jauh. Setelah mengetuk pelan, ia membuka pintu ruang kerja itu. Dr. Arman sedang duduk di balik mejanya, membaca hasil scan MRI. Saat melihat Nadia masuk, ia langsung berdiri. "Nadia, aku senang kamu datang," katanya tenang. Seperti biasa, Nadia tetap berdiri di depan pintu. Ia menatap pria itu tanpa senyum. "Aku tahu semuanya," ucapnya akhirnya. Suaranya berat. Dr. Arman menarik napas panjang.
lalu mengangguk pelan. Aku tahu kamu akan menemukannya suatu saat. Kenapa Bapak nggak bilang dari awal? Suara Nadia mulai bergetar. Kenapa Bapak biarkan aku menikah sama ayah kandungku sendiri? Dr. Arman terdiam. Matanya menatap Nadia lama, penuh beban. Aku ingin dekat denganmu, Nat. Tapi aku terlambat. Aku baru tahu kamu anakku setelah kamu dewasa. Setelah kamu datang membawa ibumu ke rumah sakit ini. Nadia tertawa kecil, pahit. Jadi pernikahan ini cuma kedok, supaya Bapak bisa punya akses legal untuk dekat sama aku? Awalnya iya, jawabnya jujur. Tapi aku juga ingin kamu hidup nyaman. Aku tahu kamu kesulitan. Aku ingin menebus semua yang pernah aku abaikan. Menebus dengan nikah sama anak sendiri? Nada suara Nadia meninggi. Dr. Arman berjalan perlahan ke arah jendela, memandangi langit kota Jakarta yang mulai senja. Aku minta maaf, tapi saat itu, aku nggak tahu harus bagaimana. Ibumu juga nggak mau kamu tahu. Dia takut kamu benci kami berdua. Nadia menatap pria itu dengan campuran benci, kecewa, dan rasa sayang yang tiba-tiba menjadi tabu. Kenapa Bapak nggak cari aku dulu? Dari dulu, dari aku kecil, aku mencarimu, Nadia, jawabnya. Suaranya berat. Tapi keluargamu sudah pindah. Ibumu putus kontak. Dia takut aku rebut kamu dari dia. Tangis Nadia pecah. Ia duduk di sofa, memeluk tasnya erat-erat. Lalu sekarang gimana? Aku istri Bapak, tapi juga anak Bapak. Hukum negara bilang kita sah. Tapi secara darah, ini salah, Pak. Ini dosa. Dr. Arman berjalan mendekat, tapi menjaga jarak. Ia menunduk dalam. Kita bisa batalkan pernikahan itu. Kita bisa perbaiki semuanya. Aku nggak akan paksakan apapun. Tapi satu hal yang kamu harus tahu, ia menatap Nadia. Aku mencintaimu, Nad, bukan sebagai suami, tapi sebagai ayah yang kehilangan anaknya selama lebih dari 20 tahun. Nadia menangis makin keras. Aku bingung. Aku jijik sama keadaan ini. Sama diriku sendiri. Hari-hari setelahnya, Nadia seperti hidup dalam kabut. Ia kembali ke rumah besar yang kini terasa seperti rumah duka. Dr. Arman mulai tidur di lantai bawah, meninggalkan kamar utama untuk Nadia seorang. Tak ada lagi makan malam bersama, tak ada percakapan basa-basi. Suatu malam Nadia memandangi cermin di kamarnya. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Matanya sembab, kulitnya pucat. Ia tak tahu siapa dirinya sekarang. Apakah ia masih istri dari pria itu, atau seorang anak yang baru saja menemukan ayahnya dalam bentuk paling keliru? Ia mulai menulis di buku catatannya, mencoba mengurai pikirannya. Mungkin ini bukan salah siapa-siapa. Tapi kenapa luka ini rasanya seperti salah semua orang? Aku ingin pergi. Tapi kemana? Ini rumahku sekarang. Tapi juga bukan. Kalau aku tinggal, aku mungkin akan hancur. Tapi kalau aku pergi, aku mungkin kehilangan satu-satunya orang yang mencintaiku dengan tulus. Meski dengan cara yang salah, aku bingung. Tolong aku. Satu pagi, surat cerai datang di meja makan. Tanpa sepatah kata, hanya tanda tangan dan surat dari pengacara. Nadia menatap kertas itu lama. Ada nama lengkapnya di sana, berdampingan dengan nama pria yang kini tak tahu harus ia sebut ayah atau mantan suami. Tangannya gemetar saat ia menyentuh pulpen. Tapi sebelum ia menandatangani, ada sesuatu dalam dirinya yang menahan. Mungkin karena ia belum siap. Atau mungkin karena luka itu belum tuntas. Rumah sakit yang biasanya penuh cahaya, hari itu terasa seperti lorong kelabu tanpa ujung. Lampu-lampu putih terang di langit-langit malah membuat Nadia pusing. Setiap langkahnya menggema di koridor, seakan mempertegas kegelisahan di dalam dadanya. Sudah 3 hari sejak ia tahu rahasia besar itu. 3 hari tanpa berbicara dengan Dr. Arman. 3 hari juga ia menghindari makan bersama, memilih bersembunyi di kamar dan pura-pura sibuk. Tapi pada akhirnya, ia tak bisa terus kabur.
Hari ini, ia datang ke rumah sakit untuk mencari jawaban langsung. Tak sebagai istri, tapi sebagai anak yang merasa dikhianati. Nona Nadia? Sapa seorang perawat sopan saat melihatnya di lobi VIP. Dr. Arman ada di ruang kerjanya. Sudah ditunggu. Nadia hanya mengangguk. Tubuhnya gemetar, tapi ia memaksa kaki tetap berjalan. Lift membawa tubuhnya naik ke lantai 8, tempat kantor Dr. Arman berada. Ting! Pintu terbuka. Lorong sepi. Hanya ada suara alat penunjuk detak jantung samar dari ruang perawatan yang jauh. Setelah mengetuk pelan, ia membuka pintu ruang kerja itu. Dr. Arman sedang duduk di balik mejanya, membaca hasil scan MRI. Saat melihat Nadia masuk, ia langsung berdiri. "Nadia, aku senang kamu datang," katanya tenang. Seperti biasa, Nadia tetap berdiri di depan pintu. Ia menatap pria itu tanpa senyum. "Aku tahu semuanya," ucapnya akhirnya. Suaranya berat. Dr. Arman menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Aku tahu kamu akan menemukannya suatu saat." "Kenapa Bapak nggak bilang dari awal?" Suara Nadia mulai bergetar. "Kenapa Bapak biarkan aku menikah sama ayah kandungku sendiri?" Dr. Arman terdiam. Matanya menatap Nadia lama, penuh beban. "Aku ingin dekat denganmu, Nad. Tapi aku terlambat. Aku baru tahu kamu anakku setelah kamu dewasa. Setelah kamu datang membawa ibumu ke rumah sakit ini." Nadia tertawa kecil, pahit. "Jadi pernikahan ini cuma kedok, supaya Bapak bisa punya akses legal untuk dekat sama aku?" "Awalnya iya," jawabnya jujur. "Tapi aku juga ingin kamu hidup nyaman. Aku tahu kamu kesulitan. Aku ingin menebus semua yang pernah aku abaikan." "Menebus dengan nikah sama anak sendiri?" Nada suara Nadia meninggi. Dr. Arman berjalan perlahan ke arah jendela, memandangi langit kota Jakarta yang mulai senja. "Aku minta maaf. Tapi saat itu, aku nggak tahu harus bagaimana. Ibumu juga nggak mau kamu tahu. Dia takut kamu benci kami berdua." Nadia menatap pria itu dengan campuran benci, kecewa, dan rasa sayang yang tiba-tiba menjadi tabu. "Kenapa Bapak nggak cari aku dulu?" Dari dulu, dari aku kecil, aku mencarimu, Nadia," jawabnya. Suaranya berat. "Tapi keluargamu sudah pindah. Ibumu putus kontak. Dia takut aku rebut kamu dari dia." Tangis Nadia pecah. Ia duduk di sofa, memeluk tasnya erat-erat. "Lalu sekarang gimana? Aku istri Bapak, tapi juga anak Bapak. Hukum negara bilang kita sah. Tapi secara darah, ini salah, Pak. Ini dosa." Dr. Arman berjalan mendekat, tapi menjaga jarak. Ia menunduk dalam. "Kita bisa batalkan pernikahan itu. Kita bisa perbaiki semuanya. Aku nggak akan paksakan apapun. Tapi satu hal yang kamu harus tahu." Ia menatap Nadia. "Aku mencintaimu, Nad. Bukan sebagai suami, tapi sebagai ayah yang kehilangan anaknya selama lebih dari 20 tahun. Nadia menangis makin keras. Aku bingung. Aku jijik sama keadaan ini. Sama diriku sendiri." Hari-hari setelahnya, Nadia seperti hidup dalam kabut. Ia kembali ke rumah besar yang kini terasa seperti rumah duka. Dr. Arman mulai tidur di lantai bawah, meninggalkan kamar utama untuk Nadia seorang. Tak ada lagi makan malam bersama, tak ada percakapan basa-basi. Suatu malam Nadia memandangi cermin di kamarnya. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Matanya sembab, kulitnya pucat. Ia tak tahu siapa dirinya sekarang. Apakah ia masih istri dari pria itu, atau seorang anak yang baru saja menemukan ayahnya dalam bentuk paling keliru? Ia mulai menulis di buku catatannya, mencoba mengurai pikirannya. Mungkin ini bukan salah siapa-siapa. Tapi kenapa luka ini rasanya seperti salah semua orang? Aku ingin pergi. Tapi kemana? Ini rumahku sekarang. Tapi juga bukan. Kalau aku tinggal, aku mungkin akan hancur. Tapi kalau aku pergi, aku mungkin kehilangan satu-satunya orang yang mencintaiku dengan tulus. Meski dengan cara yang salah, aku bingung. Tolong aku. Satu pagi,
surat cerai datang di meja makan. Tanpa sepatah kata, hanya tanda tangan dan surat dari pengacara. Nadia menatap kertas itu lama. Ada nama lengkapnya di sana, berdampingan dengan nama pria yang kini tak tahu harus ia sebut ayah atau mantan suami. Tangannya gemetar saat ia menyentuh pulpen. Tapi sebelum ia menandatangani, ada sesuatu dalam dirinya yang menahan. Mungkin karena ia belum siap. Atau mungkin karena luka itu belum tuntas. Pagi itu, hujan turun deras di Jakarta. Langit kelabu, seolah turut merasakan isi hati Nadia yang semakin kusut. Ia duduk sendiri di beranda rumah besar itu, memandangi tetesan air hujan yang menari di ujung atap. Di tangannya, surat cerai dari Dr. Arman masih utuh. Tak tersentuh, tak tertanda tangani. Sudah seminggu sejak surat itu datang. Dan sudah seminggu pula sejak mereka benar-benar bicara. Hanya tatapan hampa yang sesekali bertemu di meja makan. Hanya keheningan yang menjawab suara-suara di dalam kepala Nadia. Ia mulai bertanya-tanya, apakah luka ini bisa sembuh? Atau justru akan membusuk seiring waktu? Hari itu Nadia memutuskan pergi ke rumah sakit. Bukan untuk menemui Dr. Arman, tapi untuk menemui seseorang dari masa lalu yang bisa memberikan secercah cahaya di tengah kabut yang membutakan ini. Bu Retno, sahabat lama ibunya, yang juga mantan kepala perawat rumah sakit tempat Dr. Arman dulu bekerja. Ia menemukan Bu Retno di klinik kecil miliknya, jauh dari pusat kota. Perempuan parubaya itu menyambutnya dengan pelukan hangat dan tatapan penuh rasa kasihan. "Aku sudah tunggu hari ini datang, Nad," ujar Bu Retno pelan. Nadia hanya menatapnya, matanya basah tapi tak menangis. "Kamu tahu semua, kan?" tanya Nadia. Akhirnya, Bu Retno mengangguk. "Sejak dulu, aku tahu siapa kamu, siapa ayahmu. Tapi ibumu minta aku jaga rahasia itu. Katanya, itu demi kebaikanmu." Nadia menggeleng lemah. "Kebaikan apa? Aku hidup dengan kebohongan. Lalu tiba-tiba menikah sama ayah kandungku sendiri." Suasana hening sejenak. Hanya suara hujan di luar jendela yang mengisi udara. "Arman gak tahu waktu itu, Nad," lanjut Bu Retno. "Baru setelah ibumu dirawat dan kamu datang ke rumah sakit dia sadar, kamu anaknya. Kenapa dia gak bilang langsung? Karena dia takut. Takut kehilanganmu. Dia merasa bersalah sudah melewatkan hidupmu selama lebih dari 20 tahun. Menikahimu, memberimu perlindungan, itu caranya menebus semua itu. Meskipun dengan cara yang salah." Nadia memejamkan mata. Hatinya rasanya robek. "Jadi aku harus apa sekarang?" "Maafkan, Nad. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas bebas dari luka ini." Setibanya di rumah, Nadia masuk ke kamar kerja Dr. Arman yang gelap dan berantakan. Di atas meja, ada sebuah album foto yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Perlahan, ia membukanya. Foto-foto tua berjejer. Foto ibunya saat muda. Foto seorang bayi kecil dengan senyum ceria, dirinya sendiri. Lalu, ada foto-foto yang bahkan ibunya pun tak punya. Nadia kecil sedang main sepeda, Nadia sekolah TK, Nadia tidur dalam pelukan seorang nenek. "Dari mana dia dapat ini?" gumamnya pelan. "Dari jauh, dari bayangan. Aku selalu memperhatikanmu. Bahkan sebelum kamu tahu," terdengar suara berat dari belakangnya. Nadia terkejut. Ia menoleh. Dr. Arman berdiri di ambang pintu, wajahnya lelah tapi tetap tenang. "Aku tahu kamu akan menemukan itu," lanjutnya. "Itu semua, satu-satunya cara aku bisa ikut tumbuh bersama kamu, meskipun dari kejauhan." Nadia menatapnya. Kali ini bukan dengan kemarahan, tapi dengan luka yang belum sembuh. "Kenapa kamu nikahin aku, Pak? Kenapa nggak bilang dari awal?" "Dokter." Arman duduk perlahan di kursi dekat jendela. Pandangannya kosong. "Karena aku takut kamu nggak akan pernah mau kenal aku. Dan aku tahu, aku salah." Tangis Nadia pecah. "Kita bisa batalkan semuanya, tahu? Tapi luka ini nggak bisa dihapus." "Benar," jawab Dr. Arman. "Tapi aku akan ada di sini. Kalau kamu mau pergi, aku nggak akan tahan. Tapi kalau kamu
Butuh waktu, aku akan tetap tunggu sebagai ayahmu. Beberapa hari kemudian, Nadia pergi ke makam neneknya. Di sana, ia duduk lama, membawa bunga, air mata, dan beban yang berat. "Mak, aku menikah sama ayah tanpa tahu dia ayahku sendiri. Aku jijik sama diriku, sama semua ini. Tapi aku juga masih cinta. Bukan sebagai istri, tapi sebagai anak yang seharusnya dibesarkan olehnya." Ia menunduk. Hujan turun pelan, membasahi nisan dan pipinya. "Ma, apa aku harus pergi? Atau tetap tinggal dan belajar memaafkan?" Malam itu, Nadia menulis lagi di buku catatannya. "Terkadang luka tak perlu sembuh. Tapi kita bisa belajar berjalan meski masih berdarah. Aku akan tinggal. Bukan karena nyaman, tapi karena aku ingin mengerti. Aku ingin tahu bagaimana rasanya dicintai seorang ayah, meski cara kami memulainya salah. Mungkin dari puing-puing ini, aku bisa bangun rumah baru. Bukan sebagai istri, tapi sebagai anak." Dan untuk pertama kalinya, ia tidur dengan damai. Tak tanpa luka, tapi dengan hati yang mulai berani menerima. Sudah hampir 2 bulan sejak kebenaran itu terungkap. Sejak surat cerai pertama kali datang ke tangan Nadia. Tapi rumah besar itu masih berdiri utuh, dan Nadia masih tinggal di dalamnya. Meski tak lagi sebagai istri, dan belum sepenuhnya sebagai anak. Di satu sisi rumah, Dr. Arman menjalani hari-harinya seperti biasa. Pagi-pagi berangkat ke rumah sakit, malam kembali dengan wajah lelah. Mereka hampir tak pernah bicara, tapi ada semacam kedamaian dalam keheningan itu. Seperti 2 orang asing yang perlahan mulai belajar menjadi keluarga. Namun di luar rumah, kabar mulai berhembus. Orang-orang mulai bertanya, dan gosip mulai menyebar seperti api liar. "Nad, kamu serius masih tinggal sama dia?" Suara Dinda, sahabatnya, terdengar berat dari seberang telepon. "Gila aja, orang-orang ngomongin kamu. Dibilangnya kamu simpanan, nikah buat harta. Bahkan ada yang bilang, kamu hamilin suami orang." Nadia terdiam di balkon kamarnya. Malam sedang turun pelan, membawa angin dingin dan gemuruh jauh di langit. "Biarlah mereka ngomong," jawabnya pelan. "Mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi." "Justru karena itu, Nad, kamu nggak bisa terus diam. Suatu saat kamu harus cerita. Atau kamu sendiri yang bakal hancur." Nadia menggenggam ponselnya erat-erat. "Aku cuma belum siap, Din. Aku belum tahu siapa aku sekarang. Dulu aku pikir aku perempuan kuat, tapi ternyata aku ini cuma anak, perempuan yang kehilangan arah." Dinda terdiam, lalu suara pelan menyusul. "Kamu tetap Nadia yang aku kenal. Cuman lagi patah. Tapi kamu nggak rusak, Nad. Kamu cuma perlu waktu." Malam itu, Nadia membuka lemari dan mengeluarkan surat cerai yang mulai kusam. Kertas itu sudah lusuh, pinggirnya melengkung, tapi tanda tangannya masih kosong. Ia bawa surat itu ke meja makan, di mana Dr. Arman sedang minum teh sendiri. "Aku siap," kata Nadia akhirnya. Dr. Arman menatapnya perlahan. "Untuk apa?" "Untuk mengakhiri semuanya secara resmi." Wajah lelaki itu tak menunjukkan keterkejutan. Ia hanya mengangguk, lalu menatap cangkir tehnya lama. "Aku sudah siapkan revisinya. Pernikahan kita dibatalkan, bukan diceraikan. Karena sejak kita tahu kebenarannya, kita nggak pernah lagi hidup sebagai pasangan." Nadia duduk, menarik napas panjang. "Setelah ini, aku akan pergi, cari tempat sendiri. Aku nggak bisa terus di sini." Dr. Arman menunduk pelan. "Kamu bebas memilih, Nat. Tapi rumah ini akan selalu terbuka buat kamu, sebagai rumah anakku." Nadia memejamkan mata. Air matanya mengalir diam-diam. "Aku masih marah," bisiknya. "Tapi, aku juga nggak mau kehilangan kamu, karena kamu satu-satunya yang tersisa." "Aku nggak akan kemana-mana," jawab Dr. Arman pelan. "Kalau kamu butuh pelukan, aku di sini. Kalau kamu butuh marah, marah saja. Tapi tetaplah jadi dirimu. Jangan hilang karena luka yang aku buat." Beberapa hari kemudian,
Nadia mulai mengemasi barang-barangnya. Ia tak ingin tinggal, tapi juga belum tahu kemana akan pergi. Yang ia tahu hanyalah, ia butuh ruang untuk bernafas, untuk sembuh. Saat sedang mengepak lemari, ia menemukan sebuah surat tertulis tangan dari almarhumah ibunya. Nadia, maafkan. Mama, maaf karena menyembunyikan siapa ayahmu. Mama takut kamu membenci kami, tapi percayalah, Mama hanya ingin kamu bahagia. Kalau suatu hari kamu tahu siapa dia, tolong jangan lihat masa lalu Mama sebagai dosa. Lihatlah sebagai upaya Mama menjaga kamu tetap utuh. Dan kalau kamu memutuskan pergi dari rumah ini, pergilah dengan damai. Tapi kalau kamu memilih tinggal, tinggallah dengan hati yang baru. Nadia menatap tulisan itu lama. Tangisnya tumpah, bukan karena benci, tapi karena rindu. Ia tahu, semua orang di hidupnya pernah salah, tapi semua juga mencintainya. Dengan cara mereka sendiri. Hari itu, sebelum pergi, Nadia berdiri di ambang pintu. Dr. Arman mendekat, berdiri di sebelahnya. Kamu yakin? Tanyanya lembut. Nadia mengangguk. Aku harus mulai dari awal. Tapi kali ini bukan karena ingin lari, tapi karena ingin pulang ke diriku sendiri. Dr. Arman mengangguk, lalu merogoh saku dan menyerahkan sesuatu padanya. Sebuah kunci kecil. Kalau suatu hari kamu siap kembali, rumah ini akan tetap jadi rumahmu. Nadia menggenggam kunci itu erat. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Ayah. Dan untuk pertama kalinya, ia mengucapkan kata itu dengan tulus. Mereka berpelukan sebentar, seperti ayah dan anak yang terlambat bertemu, tapi tak ingin terlambat lagi untuk saling mencintai. Lalu Nadia melangkah pergi. Bukan sebagai istri, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang akhirnya berani menentukan arah hidupnya sendiri. Setahun sudah berlalu sejak Nadia meninggalkan rumah besar itu. Waktu berjalan lambat di awal, seperti luka yang enggan sembuh. Tapi hidup, seperti biasa, terus memaksa untuk bergerak. Dan di antara langkah-langkah kecil yang berat, Nadia perlahan belajar berdiri kembali. Ia kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di Bandung. Suasananya jauh dari kemewahan rumah Dr. Arman. Dindingnya berjamur, atapnya kadang bocor, tapi ada kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi, ia membuka jendela dapurnya dan menghirup aroma kopi. Menulis di buku catatannya. Kadang menangis, kadang tertawa sendiri, tapi ia merasa lebih utuh dari sebelumnya. Karena kini, ia tahu siapa dirinya dan siapa keluarganya. Nadia tak pernah benar-benar memutus kontak dengan Dr. Arman. Mereka saling berkabar, kadang saling berkirim foto lucu, kadang hanya mengirim stiker. Random di WhatsApp lucu ya. Dulu mereka serumah, tapi terasa seperti dua orang asing. Sekarang, meski jarak memisahkan, ada kehangatan yang mulai tumbuh dengan cara paling sederhana. Suatu hari, Nadia menerima paket, sebuah kotak kecil dari Jakarta. Di dalamnya ada sepatu bayi mungil berwarna putih gading, sudah agak kekuningan. Dan secarik surat. Nat, ini sepatu pertamamu. Aku simpan ini sejak kamu lahir. Dulu aku nggak bisa melihatmu tumbuh, tapi sekarang aku ingin jadi bagian dari hidupmu, sebagai ayah. Bukan paksaan, hanya harapan. Pulanglah kapanpun kamu siap. Rumah itu masih kosong, tapi hatiku selalu penuh menunggumu. Ayah Nadia memeluk sepatu itu lama. Ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Ia menangis lagi hari itu, bukan karena sakit, tapi karena merasa dicintai. Akhirnya, beberapa bulan kemudian, Nadia datang ke Jakarta. Bukan untuk menetap, hanya untuk mengunjungi. Ia berdiri di depan pagar rumah besar itu. Semua masih sama. Bahkan pohon flamboyan di halaman depan masih berdiri gagah, meski daunnya mulai jarang. Dr. Arman menyambutnya di pintu. Wajahnya tampak lebih tua, tapi ada senyum yang sama sekali tak pudar. Selamat datang, katanya. Terima kasih, sudah tetap di sini, jawab Nadia pelan. Mereka tidak banyak bicara sore itu. Hanya duduk di ruang tamu sambil minum teh.
seperti dua orang sahabat lama yang tak perlu terlalu banyak kata. "Jadi, kamu akan tinggal di Bandung terus?" tanya Dr. Arman. Nadia mengangguk. "Untuk sementara, iya. Tapi aku ingin sesekali pulang. Bukan ke rumah ini, tapi ke kamu." Dokter, Arman menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Nadia. Buat ayah, itu lebih dari cukup. Beberapa waktu kemudian, Nadia menulis di catatan hariannya. "Aku pernah membenci hidup. Pernah marah pada ibu. Pernah kecewa pada laki-laki yang ternyata ayahku sendiri. Tapi sekarang, aku mulai mengerti. Hidup memang enggak adil. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Kadang keluarga bukan tentang darah, tapi tentang siapa yang tetap bertahan meski semua sudah hancur. Hari ini aku pulang. Bukan ke rumah, tapi ke diriku sendiri. Dan rasanya hangat."